supaya dalam belajar nanti kita diberi kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Mbak Anissa, ya disiapkan dulu. Berdiri semua. Beri salam. Julian nggak masuk, terus Faro nggak masuk, sama Asif, sama Devandra 4 yang nggak masuk ya. Tadi sudah izin sama Bu ini, mereka itu sedang sakit. Mari didoakan supaya cepat sembuh, ya. Didoakan cepat sembuh supaya bisa sekolah lagi, ya. Ya, sekarang sebelum pelajaran kita mulai, untuk meningkatkan rasa cinta kita pada tanah air Indonesia, mari kita nyanyikan salah satu lagu wajib. Hari ini lagunya apa? Halo Bandung, yuk. 1, 2, 3. Halo. Dan masyarakat. Coba buku pasnya dibuka halaman 162 itu. Mengenal tradisi keluarga dan masyarakat sekitar. Bab 7 cerita dari kampung halaman. Coba sudah ketemu? Sudah. Coba lihat gambar. Itu adalah termasuk salah satu tradisi unik. Dari mana itu Pak Sujaya? Sumatera Barat. Ya, itu adalah Pak Sujaya itu apa? Balapan sapi. Ada lagi tradisi unik ini
tradisi unik makanan. Apa ini? Cakalang fufu. Dari mana? Manado. Manado. Cakalang fufu itu sepertinya apa? Ikan bakar. Coba. Ini yang dari luar Pulau Jawa. Coba sekarang kita tinggalnya di mana ini? Kota Trenggalek, Jawa Timur. Coba kalian apa? Tradisi atau kebiasaan di Trenggalek? Nyadran, apalagi yang di laut itu namanya apa biasanya di pantai Prigur? Ya larung sembonyo. Ada lagi yang memasukkan kepala kerbau itu di bendungan. Nyadran dan bakong. Iya, nyadran dan bakong itu memasukkan kepala kerbau ke dalam bendungan. Itu adalah salah satu tradisi yang ada di kota Trenggalek. Yuk perhatikan. Tujuan kita untuk mempelajari ini adalah kita bisa mengenal berbagai ragam tradisi dan budaya dalam keluarga masyarakat yang ada di Indonesia. Contohnya, kalau tradisi di keluarga, tradisi keluarga itu kebiasaan yang ada di keluarga yang selalu dilakukan. Contohnya adalah apa? Ya bisa di hari raya Idul Fitri itu berkumpul bersama, makan-makan, ya benar? Ya. Kalau malam minggu liburan, pergi jalan-jalan itu juga masuk tradisi keluarga. Apalagi kalau tradisi di keluarga itu makan-makan di hari raya Idul Fitri, berkumpul keluarga di hari raya Idul Fitri. Kalau malam minggu biasanya jalan-jalan bersama keluarga. Kalau di masyarakat biasanya seperti di longsor ini apa? Bersih desa. Nah, kemarin sudah bersih desa kita. Di RT masing-masing ngapain itu? Untuk bersih desa itu kemarin. Ya doa bersama, syukuran, selamatan, ya toh. Ada tumpengnya, makan-makan. Nah itu masuk tradisi. Coba sekarang perhatikan ya. Untuk lebih memperjelas materi kita lihat video berikut ini. Diperhatikan ya, jangan mainan sendiri. Mainannya bisa ada yang lain. Untuk perhatikan kurikulum Merdeka bab 7 cerita dari kampung halaman yang terkait tradisi keluarga dan masyarakat sekitar di halaman 161 sampai dengan 167 di buku kalian. Sekarang apakah anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Yuk kita baca percakapannya dulu. Ibu, di daerah ibu aku pernah melihat keris dimandikan. Apakah itu? Apakah di tempat ayah dan ibu ada tradisi yang berbeda? Nah, ini tradisi Ayah dan ibu kan sama-sama berasal dari Yogyakarta. Tradisi sekaten telah dunia menunggu-nunggu itu. Ayah, ibu, apakah kita perlu melestarikan budaya tersebut? Nah, semua di bab 7 ini itu cerita dari kampung halaman Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa. Setiap kelompok suku memiliki tradisi yang berbeda. Apa itu tradisi dan mengapa tradisi itu dilakukan? Mari kita cari tahu bersama. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita di bab 7 ini yang pertama, yaitu mengidentifikasi dan mengenal ragam tradisi atau budaya dalam keluarga dan masyarakat yang ada di Indonesia. Tujuan yang kedua, mengetahui pengaruh kebiasaan ragam tradisi atau budaya dalam keluarga dan masyarakat, dan tentunya mengaplikasikan nilai positif yang berasal dari ragam tradisi atau budaya dalam keluarga dan masyarakat. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita di bab 7 kali ini. Yuk kita langsung saja ke bagian topik A, tradisi keluarga dan masyarakat sekitar. Kita jawab beberapa pertanyaan esensial ini ya. Nomor 1, apa itu tradisi? Apa itu tradisi? Tradisi adalah kebiasaan atau cara atau cara melakukan sesuatu yang dilakukan dari
budaya. Budaya adalah cara hidup, nilai-nilai, adat istiadat, dan tradisi yang dimiliki oleh suatu kelompok manusia. Berikutnya nomor 3, apa tradisi atau budaya yang ada di keluarga? Contoh tradisi atau budaya di keluarga bisa seperti merayakan ulang tahun dengan kulit atau memakai pakaian khusus saat perayaan hari besar tertentu. Nomor 4, apa tradisi atau budaya yang ada di lingkungan masyarakat? Contoh tradisi atau budaya di lingkungan masyarakat bisa seperti upacara adat, tarian tradisional, atau festival tahunan. 5, apa pengaruh tradisi terhadap kehidupan di masyarakat? Tradisi dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan mempertahankan nilai-nilai dan kebiasaan yang diwariskan, memperkuat identitas budaya, dan mempererat hubungan antar anggota masyarakat. Nah, kalau kalian ada jawaban lain bisa ya kalian tuliskan. Oke, kita lanjutkan. Agar aku memberikan catatan fufu kasih binasa, aku boleh ditempatkan oleh orang mana yang biasanya membeli ikan ini untuk oleh-oleh. Aku mau coba menu kemarin pakai padang. Kamu tahu tentang pacu Jawi tidak? Seru sekali acaranya. Anak-anak, banyak hal yang bisa diketahui terutama tentang tradisi atau budaya dari setiap daerah yang ada di Indonesia. Tradisi atau budaya adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dijalankan dalam masyarakat. Kebiasaan ini merupakan turun-temurun dari nenek moyangnya. Salah satu tradisi yang masih ada hingga saat ini adalah pacu Jawi dari Padang dan makanan khas suku Minahasa yakni ikan cakalang fufu. Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya. Setiap kelompok suku memiliki tradisi yang penting sesuai dengan karakter daerah dan cara hidupnya. Keunikan dalam setiap tradisi sebuah keluarga atau kelompok masyarakat adalah kekayaan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang berbudaya. Dimulai dari keluarga-keluarga yang masing-masing membawa tradisinya. Keluarga adalah bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki tradisi bersama. Tradisi dalam masyarakat juga mempengaruhi bagaimana pribadi kita digambarkan sebagai bagian dalam kelompok masyarakat tersebut. Nilai-nilai yang kita pelajari adalah tradisi kelompok, adalah bagian dari cara kita tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari kelompok masyarakat. Kita perlu membuka pikiran bahwa setiap keluarga bisa memiliki tradisi yang berbeda satu sama lain. Sebagai anggota keluarga, kita perlu memiliki sikap toleransi dengan keberagaman tersebut. Tidak jarang tradisi atau budaya yang ada di dalam keluarga mempengaruhi kepribadian kita menjadi suatu yang lengkap. Yuk kita lanjut ke mari mencari tahu. Kalian akan berperan sebagai wartawan dan narasumbernya adalah teman satu kelas kalian. Kegiatan ini dapat memberikan banyak informasi tentang tradisi atau budaya. Nah, kalian akan melakukan wawancara ya. Kalian akan menuliskan nama teman kalian, nama kampung halamannya. Kemudian kalian akan menanyakan acara atau kegiatan unik apa yang ada di kampung halamannya. Nah, untuk itu kakak akan memberikan beberapa contoh ya. Contoh wawancaranya nanti disesuaikan saja dengan teman-teman kalian. Yang pertama, Ali berasal dari desa Bukit Hijau. Nah, acaranya yaitu setiap tahun desa kami mengadakan festival kesenian di mana ada pertunjukan wayang kulit yang sangat menarik. Dua Budi dari desa Sumber Makmur. Setiap bulan kami memiliki lomba balap kelereng yang selalu seru untuk diikuti. Tiga Cindy dari desa Mekarjaya. Kami memiliki tradisi gotong royong membersihkan sungai setiap bulan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan. 4 Dani dari desa Cinta Damai. Setiap hari Sabtu kami memiliki pasar tradisional di mana orang-orang dari berbagai desa berkumpul untuk berbelanja dan bertukar cerita. Nah, nanti ini jawabannya bervariasi ya. Kemudian setelah melakukan wawancara kepada teman, kalian akan wawancara kepada orang tua. Nah, ini nanti kalian akan melakukan individu ya. Sekarang kita lanjutkan ke bagian mari lakukan bersama. Kalian akan melakukan ini bersama guru dan teman-teman kalian ya. Dan kalian akan mendiskusikan beberapa pertanyaan ini. Nah, kakak akan membantu kalian.
menjawab beberapa pertanyaan ini. Pertanyaan yang 4A. Mengapa setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi atau budaya yang berbeda-beda? Jawabannya, Indonesia memiliki ribuan pulau yang masing-masing memiliki ragam tradisi atau budaya berbeda-beda. B. Apakah ada manfaat dari keberagaman tradisi? Tentunya ada ya. Yang pertama, rasa cinta tanah air, berkebudayaan global, dan meningkatkan sikap toleransi. Yang C. Adakah tantangannya? Tentunya jawabannya pengaruh dari pihak-pihak tertentu berupa ajakan sikap negatif yang menentang nilai Pancasila. Nah, jawaban ini nanti akan dituliskan di buku saya ya. Anak-anak semua, tradisi atau budaya yang ada di Indonesia tersebar di seluruh penjuru daerah. Setiap tradisi membawa ciri khas masing-masing, mulai dari kebiasaan, waktu yang dipilih, daerah yang melakukan, sampai makanan yang disiapkan saat tradisi. Keberagaman tradisi atau budaya di Indonesia erat kaitannya dengan sifat toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita lanjutkan ke bagian mari refleksikan. Pertanyaan yang nomor 1. Apa itu tradisi? Jawabannya, tradisi atau budaya adalah kebiasaan atau adat yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu yang biasanya menjadi identitas suatu kelompok ataupun daerah. 2. Apa saja tradisi yang ada di sekitar kalian? Nah, ini bervariasi ya. Kita mencontohkan yaitu perburuan dari Bengkulu, Pasola dari Sumba, kemudian ada dari Bali, Saketan dari daerah Yogyakarta, Solo dari daerah Sulawesi Selatan, dan kemudian tradisi Minang. Nah, nanti kalian diskusikan dengan tradisi yang ada di daerah masing-masing ya. Makan bersama, jalan-jalan bersama. Kalian memiliki tradisi yang turun-temurun? Tentunya pastinya iya. Contohnya, keluarga saya memiliki tradisi makan malam bersama setiap hari Minggu, dan kami juga merayakan Lebaran bersama-sama. Kalau tradisi tersebut, tentunya iya. Saya sering mengikuti tradisi makan malam bersama keluarga dan merayakan Lebaran bersama-sama setiap tahun. Yuk kita belajar lebih lanjut. Tradisi atau budaya setiap daerah berbeda-beda tergantung pada lingkungan atau daerahnya. Misalnya, tradisi Serentau yang banyak dijumpai di daerah Kuningan dan Sukabumi. Tradisi Serentau adalah sebuah upacara mengangkut padi dari sawah ke lumbung dengan memakai rengkong, yaitu pikulan khas yang terbuat dari bambu. Upacara ini diiringi tetabuhan alat musik tradisional. Tradisi tersebut merupakan bentuk rasa syukur masyarakat Sunda atas suka duka yang dialami, terutama untuk hasil tani selama setahun berlalu dan tahun yang akan datang. Adapun tradisi lainnya adalah bentuk dari rumah gadang yang menjadi rumah adat Sumatera Barat. Selain itu, ada kesenian tradisional yang berkembang secara turun-temurun dan mewakili masyarakat, yaitu ada seni tari, musik, drama, rupa, dan pertunjukan. Nah, ini gambar ya rumah adat dari Sumatera Barat, yaitu rumah gadang. Atau di antara kalian ada yang berasal dari Sumatera Barat? Komen ya di kolom komentar. Nah, apa yang sudah kita pelajari di bab 7 di bagian topik A ini? Yang pertama, tradisi atau budaya adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dijalankan dalam masyarakat. Kebiasaan ini merupakan turun-temurun dari nenek moyangnya. 2. Setiap tradisi membawa ciri khas masing-masing, mulai dari kebiasaan, waktu yang dipilih, daerah yang melakukan, sampai makanan yang disiapkan saat tradisi. 3. Tradisi atau budaya setiap daerah berbeda-beda tergantung pada lingkungan ataupun daerahnya. Nah, inilah yang sudah kita pelajari di topik A kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Nah, berarti sudah video pembelajaran kita kali ini. Sudah, setelah melihat video bagaimana? Sudah lebih memahami materi hari ini? Sudah. Coba Bu Nini mau tanya. Perhatikan. Yuk, coba. Siap-siap.
tradisi yang ada di keluarga. Mudik, ya mudik kemana? Oh, ke Jombang. Ke Jombang ke rumahnya siapa? Nenek. Siapa yang aslinya Jombang? Oh, bapak. Ya. Berarti setiap lebaran pasti keluarganya Nara itu mudik, pulang kampung ke tanah kelahiran ayahnya Nara. Ya. Ada lagi yang tiap lebaran pulang kampung. Ya, coba Davina, pulang kampung kemana Davina? Ke Kediri itu rumahnya siapa? Ayah, oh ayah Kediri. Ada lagi yang pulang kampung kalau lebaran? Azam pulang kampung enggak? Tidak. Kalau enggak pulang kampung, tradisi waktu lebaran Azam ngapain sama keluarga? Setelah sholat itu biasanya apa? Ngapain? Ibu masak enak-enak itu. Apa? Makan bersama. Ya, betul. Lanjut. Coba sekarang sampai ya. Nah, coba sekarang tradisi apa yang ada di masyarakat lingkungan kita? Berarti kita tinggalnya di mana? Jawa Timur, tepatnya di Trenggalek. Coba tradisi apa yang biasa kita lakukan di sini? Bersih desa, apalagi gotong royong. Ya, itu adalah merupakan suatu tradisi. Sudah paham materinya hari ini? Kalau sudah, coba ini mau memberikan latihan ya. Latihan dijawab dengan benar. Nih, pakai pulpen ya. Ditulis nama, itu dikerjakan ya. Nama, isi nama, sekarang tanggal. Bagaimana? Sudah selesai semua? Sudah. Bisa mengerjakan apa tidak? Bisa. Mudah-mudah apa sulit? Mudah. Mudah atau mudah sekali? Mudah sekali. Alhamdulillah.
Lihat dulu. Tradisi yang dilakukan di keluarga. Punyanya siapa ini Anissa? Berkumpul makan bersama. Ya, bisa. Sudah bisa semua ternyata. Ya, terima kasih ya. Coba sekarang. Setelah kita mempelajari tentang tradisi dan budaya dalam keluarga dan lingkungan masyarakat, apa yang kalian ketahui sekarang? Mengetahui apa saja setelah pelajaran ini? Ya, mengetahui tradisi-tradisi yang ada di Indonesia. Ya. Setelah mempelajari tradisi dan budaya, segi positif apa? Pelajaran positif apa yang dapat kita ambil? Apa? Meningkatkan rasa apa tadi? Meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia. Setelah kita mempelajari tentang tradisi, budaya dalam keluarga dan masyarakat yang ada di Indonesia, coba apa saja yang berhasil kamu pelajari yang didapat dari penjelasan Bu Nini serta setelah melihat video tadi, apa saja yang sudah dipelajari? Apa? Tradisi atau budaya yang berbeda-beda, apalagi ya? Coba Nara, selain mengetahui berbagai tradisi dan budaya yang ada di Indonesia, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, apa lagi? Mengetahui apa kamu? Ya, setiap tradisi memiliki ciri khasnya masing-masing. Selain itu apa coba dahulu? Selain itu. Ya, setiap tradisi itu berbeda-beda tergantung dari lingkungan dan daerahnya. Baiklah, setelah kita dapat bermacam-macam pengetahuan dan nilai-nilai positif dari pelajaran ini, karena waktunya sudah habis, mari kita berdoa bersama-sama sebelum pulang. Beres-beres dulu. Jangan lupa apa yang kita pelajari hari ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah ya. Diambil nilai positifnya, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Ya, siap-siap. Sudah? Ya. Mbak Anissa disiapkan.